Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pasti anak ibu pada bertanya ya, kenapa hari ini pembelajaran kelas 2 dan kelas 3 digabungkan? Karena guru yang kelas 3 tidak dapat hadir seperti biasa. Jadi kelas 2 dan kelas 3 hari ini digabung untuk pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk kelas 2, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Untuk kelas 3, apakah ada yang tidak hadir? Oh, si Niko tidak hadir. Oh, kenapa? Oh, sakit. Kita doakan ya, semoga Niko itu cepat sehat. Baiklah, di sini Ibu akan membelajarkan untuk kelas 2 yaitu tentang hidup rukun. Dan kelas 3 akan Ibu ajarkan tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, pembelajaran untuk kelas 2, tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia itu tentang hidup rukun, yaitu siswa dapat mengungkapkan permintaan maaf dan tolong. Dan siswa dapat mengucapkan minta tolong dan minta maaf. Dan serta siswa dapat mempraktekkan, mengungkapkan bagaimana cara meminta tolong dan minta maaf kepada orang yang lebih tua atau sesama temannya. Untuk kelas 3, di sini ada tujuannya, yaitu siswa dapat mengidentifikasi macam-macam tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Seperti apa itu norma-norma yang ada di masyarakat? Udah itu siswa dapat menjelaskan dari pembelajaran hari ini tentang norma-norma yang ada di masyarakat beserta contoh-contohnya. Baiklah, Ibu akan masuk ke kelas 2 dulu ya. Kelas 2. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini adapun kegiatan kita hari ini, yaitu di sini Ibu akan menjelaskan tentang hidup rukun. Apakah itu hidup rukun? Ada yang tahu anak-anak Ibu hidup rukun itu apa? Nah, hidup rukun itu adalah pola kehidupan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk saling menghormati, menghargai sesama yang lebih tua, menyayangi antara sesama manusia. Misalnya menyayangi sesama abang beradik, bersama keluarga atau temannya, seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan contoh hidup rukun dalam kekeluargaan itu. Apa itu dia contoh hidup rukun dalam keluarga? Nah, contoh hidup rukun itu yaitu dalam keluarga menghormatin orang yang lebih tua, membantu orang tua. Itulah dia contoh dalam hidup keluarga. Kalau contoh di sekolah, apa itu dia? Kalau contoh di sekolah itu yaitu berbagi makanan dengan teman kita. Kita misalnya punya makanan, kita bagi dengan teman sebangku kita. Nggak boleh dimakan sendiri ya anak-anak. Udah, selanjutnya apa? Piket. Piket itu harus piket bersama. Kan sudah dijadwalkan piketnya hari apa aja. Jadi kita harus kerja sama bersama teman kita yang piket pada hari itu. Setelah itu kalau contoh di masyarakat. Kalau di masyarakat seperti apa dia? Ikut kerja bakti, menjenguk orang sakit, atau membantu warga yang terkena musibah. Nah, di sini ada contoh hidup rukun, yaitu hidup rukun itu seperti apa? Kalau dalam masyarakat, ini dia contohnya anakku. Ini saling tolong menolong kan, membantu. Ini kita kalau dalam masyarakat ya ini kerjasama, kerja bakti, menjaga lingkungan kebersihan yang ada di warga sekitar kita. Inilah dia contohnya. Tolong menolong. Kalau tolong menolong itu seperti apa? Ini seperti sakit teman kamu. Ada contohnya itu, ini lihat gambarnya. Ini ada media yang Ibu tampilkan, yaitu ini contohnya. Kalau tolong menolong, jika ada temanmu sakit kita obatin. Inilah dia contohnya. Udah.
Baiklah, untuk anak ibu, selanjutnya ibu akan memberikan tugas kelompok, yaitu coba perhatikan bukumu yang ada di tema 3, yaitu coba kalau ibu akan membagi kelompok dan coba di situ kerjakan berdasarkan jelaskan berdasarkan gambar dan keterangannya. Dari gambar itu apa penjelasannya, kamu jelaskan berdasarkan kelompok. Ibu akan membagi 4 atau 5 kelompok. Selanjutnya ibu akan tinggal dahulu ya nak, ibu akan ke kelas 3 dulu. Untuk anak kelas 3, hari ini kita pembelajaran PKN, yaitu tentang apa anakku? Tentang norma. Tentang norma itu, apa yang dimaksud norma itu anakku? Norma itu aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah sama perintah dan apa? Sanksi atau apalagi dia? Larangan. Perintah itu seperti apa? Nak, coba tolong bersihkan dulu sampah yang ada di sekitarmu. Itu dia contoh perintah. Kalau larangan, jangan buang sampah sembarangan. Itulah dia. Kalau sanksi itu apa contohnya? Sanksi itu apabila kamu diberikan tugas dan kamu menyontek kepada teman kamu, ibu akan menghukum atau memberikan sanksi kepada kalian. Itulah dia contohnya. Kalau norma-norma dalam masyarakat, ada apa-apa aja norma yang dalam masyarakat itu anak-anak ibu? Kalau norma-norma dalam masyarakat itu apa aja nak? Yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, norma hukum. Kalau norma agama yaitu apa? Norma agama itu kita beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kalau kesusilaan, itu tadi, seperti yang ibu jelaskan tadi, apabila ada teman kami yang menyontek dan ketahuan ibu, ibu akan memberikan sanksi kepada anak tersebut. Itu contohnya. Kalau norma kesopanan, seperti apa dia anakku? Norma kesopanan, kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Apabila kita melewatin orang yang lebih tua, apa salahnya kalau kita harus menundukkan kepala? Itulah tanda kita bahwasanya kita sopan. Selanjutnya norma hukum. Norma hukum itu adalah, norma hukum itu seperti apa anakku? Norma hukum itu menaati peraturan lalu lintas, seperti di jalan. Jika ada lampu merah berarti kita harus berhenti, dan ketika menyala lampu hijau baru kita akan jalan. Itulah contohnya. Sekian dari penjelasan ibu hari ini. Ibu akan memberikan tugas kepada siswa ibu untuk mengamatinya. Coba buka tugas yang ada di halaman 221. Silakan dikerjakan ya anak-anak ibu. Di situ ada nomor 1 sampai 10. Ibu akan beralih ke kelas 3, ke kelas 2. Untuk kelas 2, udah ada yang siap anakku? Kelas 2 ada yang siap? Udah siap anakku? Udah, kumpulkan tugasnya. Lalu sekian dan pelajaran kita hari ini, dimana ada pun kesimpulannya dan pembelajaran kita ini kita dapat mengetahui apa itu hidup rukun dan cara contoh-contohnya yang ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan sekolah. Sekian dari penjelasan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.